Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis PBB ke-80. Kenapa begitu strategis? Karena yang pertama kita harus melihat bahwa pidato ini adalah pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 23 September 2025 di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Kenapa mempunyai makna yang begitu strategis? Salah satu poin yang bisa kita ambil adalah pidato ini mempunyai makna yang strategis karena telah menandai kembalinya diplomasi Indonesia ke panggung global karena berhasil menyuarakan prinsip moral dan menawarkan solusi konkret untuk perdamaian dunia termasuk masalah Israel dan Palestina. Pidato Presiden Prabowo mendapat respon internasional karena menekankan komitmen Indonesia kepada perdamaian dan kemanusiaan dengan beberapa poin kunci. Antara lain adalah kalau kita lihat Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk mengirim lebih dari 20.000 personel pasukan perdamaian dan dukungan keuangan untuk misi PBB di wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, Sudan, Libya. Pernyataan ini disambut gemuruh dan tepuk tangan dari para delegasi. Pidato Presiden Prabowo juga menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina dan mendesak dunia untuk tidak berdiam diri melihat rakyat Palestina dalam bahaya besar penghancuran massal atau genosida oleh Israel di bawah pimpinan Presiden Benyamin Netanyahu. Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan penuh kepada solusi dua negara yang mengakui kemerdekaan Palestina dan menjamin keamanan Israel. Ini adalah sikap tegas yang disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika dia berpidato. Presiden Prabowo juga secara tegas menolak doktrin shoot you die this, bahwa yang kuat melakukan apa yang bisa dilakukan dan yang lemah menderita apa yang harus diderita. Jadi pidato ini menegaskan secara tegas bahwa PBB hadir untuk menolak doktrin tersebut dan membela semua pihak, baik yang lemah maupun pihak yang kuat. Pidato ini juga secara tegas memposisikan Indonesia sebagai negara yang strategis. Jadi pesannya ini adalah pesan moral yang independen dan mitra aktif dalam menyelesaikan masalah global. Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan keadilan bagi negara Palestina tetapi juga tetap menghormati keamanan Israel. Indonesia menampilkan diri sebagai jembatan moral dan berperan pada prinsip tanpa menutup mata kepada realitas geopolitik global saat ini. Ini yang paling penting. Pidato Presiden Prabowo mendapatkan respon karena menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat PBB sebagai lembaga dunia. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai presiden dengan bentuk kedewasaan dan sikap kenegarawanan. Dan ini yang sangat dihargai oleh semua negara di dunia. Ini poin paling penting. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan sebuah sejarah penting untuk melanjutkan tradisi para pendahulu seperti Presiden Soekarno yang sangat legendaris pada tahun 1960. Pidato para presiden Indonesia di PBB ini selalu menjadi momen untuk menyuarakan perdamaian dunia dan membangun citra positif Indonesia di mata bangsa-bangsa lain. Pidato Presiden Prabowo Subianto memberikan wajah Indonesia yang pluralis karena penutup pidato dengan dalam berbagai bahasa agama yang menampilkan wajah Indonesia yang multikultural, religius, dan toleran. Jadi pidato ini membuat refleksi yang nyata mengenai nilai-nilai pluralisme yang hidup di Indonesia. Oke, ini adalah opini saya. Saya Septian Darto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.